Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang molalitas. Molalitas ini sebenarnya nanti banyaknya dipakai di kelas 12 mulai di bab sifat koligatif larutan. Tapi pada dasarnya molaritas adalah nilai konsentrasi di mana masih masuk dalam konsep stoikiometri. Oke, untuk soal molalitas yang akan kita bahas yaitu hitunglah molalitas dari larutan berikut. A 0,5 mol urea yang dilarutkan ke dalam 250 gram air. B 15 gram NaCl yang dilarutkan ke dalam 100 gram air. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, atau di Instagram @bahas_soal_channel. Kembali pada soal. Jika kita memiliki soal sejenis ini, maka tentu kita harus bisa mengingat kembali terkait yang namanya konsep stoikiometri kimia, bagaimana perhitungan dasar kimia. Molalitas ini dapat diartikan sebagai sebuah nilai konsentrasi, di mana konsentrasi ini bisa kita maknai sebagai sebuah nilai kepekatan dalam suatu larutan. Nah, konsentrasi ini dalam kimia nanti kalian kenal ada dua yang disebut dengan molaritas, kemudian molalitas. Molaritas ini biasanya satuannya disebut molar atau dilambangkan dengan M besar. Sedangkan molalitas molal atau M kecil. Maknanya sama, yaitu nilai kepekatan dalam suatu larutan. Nah, larutan ini seperti video sebelumnya sudah kita bahas, larutan ini terdiri dari dua komponen, yaitu ada pelarut, ada zat pelarut. Jadi jumlah zat pelarut yang dilarutkan dalam suatu pelarut, maka ini akan menghasilkan suatu nilai kepekatan, yang kemudian nilai kepekatan itu bisa kita sebutkan dalam molalitas atau bisa kita sebutkan dalam satuan molalitas. Nah, seperti itu. Jadi banyaknya zat pelarut dalam suatu pelarut itu akan mempengaruhi kadar konsentrasi dari suatu larutan. Nah, sekarang kita masuk pada perbedaan antara molaritas dan molalitas. Nah, keduanya ini adalah sama-sama nilai konsentrasi. Yang membedakan untuk molaritas dan molalitas adalah nilai dari pelarut. Nilai apa? Kalau molaritas, pelarut yang digunakan ini dalam satuan volume, yaitu liter. Nah, ini molaritas. Sedangkan molalitas, pelarutnya itu dalam satuan massa, dalam satuan kilogram. Jadi masanya dalam satuan kilogram. Ini adalah untuk molalitas. Ini volume untuk molaritas. Jadi jika ada suatu larutan yang dibuat dari zat terlarut, dibuat dari zat terlarut dalam suatu pelarut, di mana pelarutnya
berikan dalam satuan volume atau liter, maka kita hitung konsentrasinya dalam bentuk molaritas. Nah, sedangkan jika ada suatu zat larut dilarutkan dalam suatu pelarut dan pelarutnya dalam bentuk satuan massa atau kilogram, maka nanti konsentrasinya kita hitung dalam bentuk molaritas. Nah, tapi jangan khawatir, kita bisa mengkonversi nilai molaritas ke molalitas atau sebaliknya molalitas ke molaritas. Bagaimana caranya? Ya mengkonversi saja dari volume jadi massa atau sebaliknya dari massa jadi volume. Pakai apa? Jangan bingung, kita punya yang namanya rho, yaitu massa jenis, di mana rho ini sama dengan massa per volume. Nah, ini jadi rho. Jadi suatu pelarut itu pasti mempunyai nilai massa jenis yang berbeda-beda, tergantung dari pelarutnya apa yang digunakan. Nah, jadi kalau kita mau mengkonversi volume ke massa atau massa ke volume atau sebaliknya itu tadi, kita cukup gunakan nilai massa jenis atau nilai rho dari pelarut yang digunakan dalam proses membuat larutan tersebut. Oke, mudah kan? Nah, sekarang di sini saya akan coba mengingatkan konsep mol dalam stoikiometri kimia. Jadi ini adalah perhitungan dasar dalam bidang kimia, hanya ini. Kalian sobat Basol Channel harus paham ini. Jadi nggak akan bingung mau diotak-atik gimana pun soal stoikiometri kimia, itu kita pasti bisa mengerjakannya. Yang akan kita kerjakan sekarang yaitu tentang mol ke konsentrasi. Jadi mol ke konsentrasi. Konsentrasi ini nanti bisa molaritas, bisa molalitas. Nah, nanti sobat Basol Channel yang ingin belajar tentang molaritas bisa lihat videonya di playlist stoikiometri kimia kelas 10, atau nanti linknya saya kasih di deskripsi di bawah. Nah, di sini saya akan tunjukkan hubungan mol dengan konsentrasi. Mol bisa kita ubah menjadi nilai konsentrasi, yaitu dengan cara mol itu dibagi volume atau massa. Ingat tadi yang di awal kita menjelaskan, kalau dia dibagi volume berarti dia akan jadinya molaritas, tapi kalau kita bagi massa maka dia akan jadi konsentrasi dalam bentuk molalitas. Nah, ini molalitas adalah massa, molaritas adalah volume. Jadi ketika mol dibagi volume ini sama dengan molaritas. Mol dibagi massa ini sama dengan molalitas. Jadi ini adalah hubungan antara mol dan konsentrasi yang dimaksud. Berikutnya, ketika konsentrasi dikalikan volume maka akan menghasilkan nilai mol. Konsentrasi apa yang dikalikan volume? Kembali seperti tadi. Nah, berarti ini adalah molaritas. Nah, tapi konsentrasi tadi dikali massa sama dengan mol. Konsentrasi apa yang dikali massanya? Berarti adalah molalitas. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Konsentrasi artinya molaritas dikalikan volume sama dengan mol, atau molalitas dikalikan massa itu sama dengan mol. Jadi konsentrasi ini ada dua, jangan bingung. Mau apakah dia diminta dalam satuan molaritas atau molalitas, yang diubah hanya satuan pelarutnya yang digunakan. Jadi rumusnya sama. Oke, sampai sini paham? Nah, kalau sudah paham, kita coba aplikasikan pada soal. Pada soal kita ada dua soal ya. Sini kita kerjakan yang A dulu. Yang A, kita diberikan info ada urea molnya 0,5 mol dan dilarutkan dalam 250 gram air.
Nah, 250 gram ini kita ubah dulu dalam satuan kilogram, yaitu 0,25 kilogram. Karena apa? Tadi kita ketahui bahwa molalitas itu punya rumus sama dengan mol dibagi massa, di mana massanya harus satuan kilogram. Sehingga di sini kalau kita diberikan urea, berarti kita bisa menghitung molalitas urea. Urea ini sama dengan mol dari urea dibagi massa. Massa pelarutnya apa yang digunakan, yaitu air. Tinggal kita masukkan mol urea berapa, 0,5 mol dibagi 0,25 kilogram, sehingga ini akan diperoleh nilai 2 mol per kilogram, atau bisa kita tuliskan 2 molal. Nah, jadi ingat satuannya mol per kilogram atau molal, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini kita dapatkan bahwa nilai molalitas untuk 0,5 mol urea yang dilarutkan ke dalam 250 gram air itu adalah setara dengan 2 mol per kilo atau 2 molal. Nah, bagaimana cara menghitung molalitas ketika sudah diketahui mol dan massa pelarut yang digunakan? Mudah kan? Oke, jika mudah, kita lanjutkan pada soal kedua, yaitu soal B. Pada soal B, nah ini diberikan 15 gram NaCl yang dilarutkan ke dalam 100 gram air, sama seperti tadi. Ini massa dari pelarut air, kita ubah konversi dulu 100 gram ini ke kilogram, yaitu sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian ini NaCl yang diketahui adalah gram. Gram ini pasti adalah massa NaCl. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di sini kita punya 100 gram air kalau dalam gelas, kemudian kita timbang 15 gram NaCl dan kita larutkan NaCl itu ke dalam air tersebut. Nah, berapa nilai molalitas dari larutan NaCl yang dihasilkan dari perlakuan tersebut? Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, kita ingat lagi tadi bahwa molalitas sama dengan mol per massa. Nah, ini molnya apa ya? Berarti kalau kita nyari molalitas NaCl, berarti ini sama dengan mol NaCl dibagi massa. Massanya siapa ya? Massanya pelarut yang digunakan, yaitu air. Massanya air ada di molnya NaCl yang nggak ketemu, dia hanya ketemu massa. Nah, kita ingat saja di konsep mol tadi bahwa hubungan mol dengan massa, mol itu sama dengan massa dibagi AR atau MR. Ini rumusnya. Nah, untuk mencari mol dari NaCl ya kita ubah saja nilai massanya jadi mol. Massa sudah ketahui, AR atau MR-nya NaCl. Nah, ini kita lihat NaCl lebih dari satu atom, berarti dia tidak akan pakai AR tapi pakai MR, sehingga bisa kita hitung sini MR NaCl sama dengan AR Na ditambah ARCl. ARNA berapa? 23. Dapat dari mana? Sobat bahas soal channel, kalau tidak hafal cek di tabel periodik unsur. Kemudian Cl ini AR-nya 35,5 sehingga ditambahkan yaitu 58,5. Maka ini kita bisa hitung mol NaCl sama dengan massanya 15 gram dibagi 58,5. Hasilnya adalah 0,26 mol. Nah, ini kan sudah ketemu bahwa
15 gram NaCl itu setara dengan 0,26 mol NaCl, sehingga bisa kita masukkan di sini 0,26 mol dibagi massa airnya 0,1 kilo, sehingga hasilnya adalah 2,56 mol per kilogram atau sama dengan 2,56 molar. Jadi jika kita melarutkan 15 gram NaCl ke dalam 100 gram air, maka itu setara dengan 2,56 mol per kilogram atau 2,56 molar. Nah, bagaimana? Gampang kan? Jadi, agar Sobat Bahas Soal Channel mampu untuk mengerjakan ini, kembali kita dipahami tadi konsep mol. Hubungan antara mol dengan 4 bilangan yang tadi saya tunjukkan. Jadi, itulah dasar perhitungan dari kimia. Jadi, inilah yang disebut dengan konsep mol. Perhitungan-perhitungan dasar dalam bidang ilmu kimia. Jadi Sobat Bahas Soal Channel kalau sudah hafal ini, hubungan mol ke jumlah partikel, mol ke massa, mol ke konsentrasi, mol ke volume, baik itu STP atau gas ideal, itu sudah tinggal pengembangan saja. Ini benar-benar hanya dasar perhitungan dalam bidang ilmu kimia. Sisanya teman-teman hanya kuatkan saja di matematika dari teman-teman. Ya, bagaimana? Mudah kan? Cara menentukan nilai molaritas larutan. Jika teman-teman Sobat Bahas Soal Channel masih ada hal-hal yang tidak dipahami dari pembahasan tersebut, jangan ragu untuk menuliskannya dalam kolom komentar. Nanti kita dapat membahasnya di sana, atau nanti saya akan buatkan ulang videonya untuk memperjelas dan menghilangkan keraguan yang ada pada Sobat Bahas Soal Channel. Seperti itu. Oke, itu tadi pembahasan terkait menghitung nilai molaritas larutan. Jika video pembahasan tadi dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video pembahasan lainnya hanya di Bahas Soal Channel.